Shalom, selamat malam sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali pada renungan malam. Yesus jawaban bagi hidupmu, untuk menghantar saudara dalam istirahat malam ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sahabat terkasih, mungkin tubuhmu sedang berbaring untuk beristirahat, tetapi pikiranmu masih sibuk kembali ke masa lalu. Kamu mengingat kegagalan, kamu mengingat kesalahan, kamu mengingat dosa, kamu mengingat luka, kamu mengingat keputusan yang pernah kamu sesali. Lalu muncul suara yang berkata, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Kamu tidak pantas dipakai Tuhan. Masa lalumu terlalu buruk. Jika itu yang sedang kamu alami, malam ini Tuhan ingin berkata kepadamu, anakku, aku tidak pernah mendefinisikan hidupmu dari masa lalumu. Aku melihatmu melalui kasih karuniaku. Salah satu senjata terbesar musuh adalah membuat kita terus hidup dalam rasa bersalah. Ia ingin kita percaya bahwa kegagalan kita adalah akhir dari segalanya. Namun Injil menyatakan kabar yang berbeda. Yesus datang bukan untuk orang yang sempurna, tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Lihatlah bagaimana Tuhan memakai banyak tokoh Alkitab. Musa pernah melakukan pembunuhan, tetapi dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Daud pernah jatuh ke dalam dosa yang berat, tetapi setelah bertobat, Tuhan tetap memakainya. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi kemudian dipulihkan dan menjadi pemberita Injil yang berani. Paulus pernah menganiaya jemaat, tetapi Tuhan mengubah hidupnya menjadi rasul bagi banyak bangsa. Apa yang mereka miliki bukan masa lalu yang sempurna, tetapi hati yang bertobat dan mau dipulihkan. Ketika kita datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, pengampunannya nyata. Dia tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga memberikan identitas yang baru. Jangan biarkan masa lalumu menghalangi masa depan yang Tuhan sediakan. Kasih karunia Tuhan selalu lebih besar daripada kegagalan kita. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau
besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Jika ada dosa yang masih membebani hatimu, jika ada penyesalan yang belum kamu lepaskan, jika ada luka masa lalu yang terus menghantuimu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga darah Yesus tidak sanggup mengampuninya. Ketika seseorang datang kepadanya dengan pertobatan yang tulus, biarkan kasih-Nya membersihkan hatimu. Biarkan anugerah-Nya memulihkan hidupmu. Hari ini bukan akhir dari kisahmu. Di dalam Yesus selalu ada awal yang baru. Mari kita deklarasikan bersama. Kita ucapkan bersama dengan iman. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Aku percaya darah-Mu telah menyucikan dan mengampuni dosaku. Aku tidak akan terus hidup dalam rasa bersalah. Aku melepaskan setiap penyesalan kepada-Mu. Aku menerima pengampunan-Mu. Aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Masa laluku tidak lagi menguasai hidupku. Aku melangkah dalam pengharapan yang baru. Aku percaya Engkau mempunyai rencana yang indah atas hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara, sebelum kita menutup mata malam ini, lepaskan beban masa lalu kita di kaki salib Kristus. Jangan membawanya lagi ke hari esok.
tidurlah dengan damai, karena Tuhan yang mengampuni juga sanggup memulihkan. Biarkan kasih Bapa memenuhi hatimu. Anugerah Yesus menguatkan langkahmu, dan Roh Kudus menuntunmu untuk memasuki hari yang baru dengan pengharapan yang baru. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.